Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Bahwasanya hati itu mau berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in naza'a wastaghfara saqulat. Ujar Nabi kita, sesungguhnya hamba itu bila mana berbuat satu dosa, maka hatinya itu diberi satu titik hitam. Satu dosa, hatinya diberi satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Fa inna za'a wastaghfara, jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat, maka hati itu kembali bersinar, hati itu kembali terang, hati itu kembali bersih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, ada alat yang membersihkan. Kayak hempalas itu alat untuk membersihkan. Yang kayak sikat, alat membersihkan. Nah, wa masqalatul qulub, pembersih, pengkilat hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Fal qalbus sadi la budda minat taubat wa kasrati zikir, maka hati yang berkarat, hati yang berkagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, barangkali kita belum menyadari karena kita belum tahu tanda-tandanya. Barangkali kita belum sadar apakah kita ini termasuk orang yang hatinya itu dipenuhi dengan gambar-gambar dunia, atau hatinya itu orang yang hatinya itu diterangi oleh cahaya Islam, iman dan ihsan. Nah, kita periksa hati kita, kita kontrol diri kita, apakah hati kita ini bercahaya dengan cahaya Islam, iman dan ihsan, atau di hati kita ini hanya tampak gambar-gambar duniawi. Nah, para ulama pendahulu-pendahulu kita yang saleh, mereka menjelaskan tentang tanda alamat orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan duniawi. Alamat hati yang tidak bisa ditembus oleh cahaya Islam dan iman. Nah, yang pertama, ya'taqidu annal asbab yu'atsiru ma'allah. Orang yang mengiktikadkan bahwa sebab itu memberi bekas beserta Allah. Dalam hatinya nih sebab itu menentukan. Bujure Allah semuaan, tapi mau kada becari awal makan. Nah, contohnya ini contoh orang yang mengiktikadkan sebab menentukan, memberi bekas beserta Allah. Bujur Tuhan yang mengampih akan garing, mau kada berobat maulah ampih. Nah, bujur yang menganyangakan itu Tuhan, mau kada makan maulah kanyang. Bila hati kita mengetikatkan seperti itu, berarti kita ini mengetikatkan sebab itu memberi bekas. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersebab. Itu perintah. Allah memerintahkan kita untuk bersebab, berusaha, berubat, makan. Dalam Quran ada semuaan perintahnya. Tetapi jangan sampai sebab itu disamakan dengan musabbib, dengan Allah. Cari aja sebab, Tuhan kada melarang. Cari aja makanan, cari aja obat-obatan, cari aja usaha, Tuhan bahkan menyuruh. Tapi ingat bahwa
itu sebab adalah tidak menentukan apa-apa. Yang memberi bekas itu Allah. Nah kalau kita ditakuni, bisakah kenyang tanpa makan? Bisa. Bisakah sembuh kada berobat? Bisa. Bisakah sugih kada berusaha? Bisa. Bila kita mengetikatkan di hati, mau kada makan, maulah kenyang, kada mau. Nah itu i'tiqad nang salah. Itu menunjukkan bahwa hatinya gelap, hatinya berkarat. Yang kedua tandanya orang yang hati berkarat, la yakhafu bima aw'adahu Allah ta'ala bin nar awil azab awil la'nah. Dia tidak takut pada sesuatu yang diancam oleh Allah dengan neraka atau azab atau laknat. Dia kada takut. Ya Tuhan, kamu jangan berzina. Zina itu azabnya pedih. Masih aja mau melakukan. Nah, ada takutan. Ujar Tuhan, ikam jangan mendekati zina. Ujar Tuhan, ikam jangan melakukan riba. Karena bila ikam riba itu, ikam bermusuh lawan aku. Tetap ini riba. Maka ada takutan. Nah ini tandanya hati itu sudah masghub di dunia ajilah. Yang ketiga, la yarju fima wa'adahu Allah ta'ala minal jannah awir ridwan. Dia tidak mengharap, tidak tergiur dengan janji-janji Allah daripada surga dan keridhaan. Ya Tuhan, ikam laksanakan ini, balasannya surga, bidadari 1000 orang. Kadada beliau-liur, kadada hendak, kadada berminat, kada menyambut. Nah hati ini kada menyambut, berarti hati kita tertutup. Al-Quran mengatakan, hadis Rasul mengatakan, baca ini, nah baca ini surah ini, baca tiap malam. Bila ikam baca surah itu, ikam kena mati ke surga, tidak butakan bidadari. Ada tak baca-baca? Nah, bilakah itu kita, berarti hati kita ini rusak. Hati kita rusak. Yang keempat, la yantafi'u bil ilm. Kada kau mengambil manfaat lawan ilmu. Mengaji ya, turun aja tiap kali pengajian, perajinnya lagi. Tapi kelakuan tatap pada berubah-ubah. Nang riba, masih riba. Nang ketujuh bazina, masih ketujuh bazina. Nang ketujuh minum arak, masih minum arak. Nang ketujuh buka aurat, masih membuka aurat. Pada turun terus ke pengajian perajinnya. La yantafi'u bi ilmi. Kada kau mengambil manfaat dengan ilmu. Berarti hatinya itu kada kau ditembus oleh ilmu. Kenapa? Terdinding oleh kecintaannya kepada selain Allah. Yang kelima, la yantafi'u bi mukhalatatis salihin. Kada mengambil manfaat dengan bakawan, bergabung lawan orang saleh. Kawanan ini orang-orang alim, kawanan tuan guru, tapi tatap kelakuan belajar pada tuan guru, iya sudah. Nah ini bahaya ini orang. Kenapa? Artinya cahaya yang ada pada orang saleh itu kada kau menembus hatinya. Bakawan orang saleh macam itu, apalagi bakawan yang kada saleh. Yang keenam, tanda orang yang hatinya gelap gulita, la yabki bi dzikril maksiatil lati amilaha. Dia tidak menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukannya. Dahulu suah berbuat maksiat ini, suah berbuat maksiat itu, suah berbuat maksiat ini. Keingatan, kada apa-apa. Kada ada pina menyesali, apalagi menangis. Padahal zikrul maksiat, mengingat maksiat itu merupakan sesuatu sebab yang paling segera membuat menangis bagi orang yang hatinya terang, hatinya lembut. Yang ketujuh,
La yastahi bimughalafati sunnati wa khalqil muru'ah, tidak merasa malu berbuat sesuatu yang bertentangan dengan sunnah dan merusak kehormatannya. Kada merasa malu. Sekampungan orang turunan menuntut ilmu kalanggar, nya kada bener di rumah, kada disupan. Berarti hati orang ini sudah kada kawa ditembus lagi dengan cahaya iman. Yang kedelapan, la yakhsaru bitarkit ta'ah, tidak merasa rugi meninggalkan taat. Kada merasa rugi. Ada orang taat berbuat ibadah, inya kadang gawe kada daerah serugi. Nah, kalau orang-orang beriman macam sahabat Nabi, para tabi'in, generasi-generasi pendahulu kita, kalau orang tuh kada sempat misalnya sembahyang berjamaah karena ada masalah apakah kelalaiannya, kada sempat tuntung ke masjid, orang sudah bubar berjamaah, mati-matiannya menangis, menyasar rugi karena kada sempat berbuat taat ini. Nah, itu tanda orang hati yang terang. Kehilangan kesempatan berbuat taat itu kerugian yang besar. Bila kita kada merasa rugi, nah itu ada masalah. Hati kita ini ada kegelapannya. Yang kesembilan, la yajidu halawatat ta'at, dia kada merasakan manisnya taat. Kata ibadah kada ada senyamannya. Ibadah itu kada ada nikmatnya. Orang nang gelap hati itu jelas sudah ibadahnya kada nyaman. Ngapa aja nak lakas tuntung, membaca yasin nak lakas tuntung, membaca Quran apa nak lakas tuntung, empat pengajian nak lakas tuntung, pada nyaman. La yajidu halawatat ta'ah, dia kadang menemui manisnya taat. Padahal taat itu mestinya manis, mestinya nikmat bagi orang yang hatinya terang. Yang ke-10, la yahtamu bima asabal muslimin minal bala wal mihan, dia tidak prihatin terhadap bala musibah yang menimpa kaum muslimin. Orang kena musibahnya biasa-biasa, cuek. Orang kena bala, padahal mestinya begitu kita mendengar ada orang Islam kena bala, minimal kita mendoakan bahwa dia dapat keringanan, dapat kemudahan, ketabahan dari Allah. Itu paling kada itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa macam di antara 10 tadi yang ada pada diri kita. Bila komplit berarti buta hati ngarannya. Bila ke-10-nya itu ada. Nah, jadi petunjuk para ulama, petunjuk daripada para ulama sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara mengobati hati yang seperti tadi, cara mengobati kelakuan akhlak seperti 10 tadi, hanya ada 2 macam obatnya. Pertama, tobat kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir. Tobat itu membersihkan, membersih tobat, mengimbalas itu tobat. Nah, zikir itu mencilangi, mengkilatkan. Apa tadi ujar Nabi, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pengkilatnya, ada berasuknya. Wa masqalatul qulub, pengkilat hati, zikrullah. Itu obatnya. Jadi bila 10 perkara itu ada pada diri kita, kita hendak selamat, kita hendak baik, tobat kepada Allah, banyak zikir. Nah, maka dengan demikian hati yang tadinya berkarat, hati tadinya yang gelap akan menjadi terang dan mengkilat.